Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, waduh, gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu, rezekinya dibanyakan, terbuka dari sisi kanan kiri samping semuanya rezeki. Amin ya robbal alamin. Oke. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang kasus terbaru di dunia finance atau di dunia keuangan gitu ya. Kasus ini sangat viral sekali sampai diberitakan oleh TV nasional dan media-media nasional gitu. Nah, langsung saja kita lihat. Sebenarnya Anda pun sudah tahu ya kasus ini. Nah, ini ya. Ini saya tidak bisa mengupload full videonya karena mungkin nanti kalau di YouTube itu ditandai sebagai video kekerasan. Nanti kemungkinan videonya itu tidak menyebar luas gitu ya. Tapi Anda pasti sudah pernah lihat ya, melihat video ini gitu. Jadi ada bapak polisi yang dihadang oleh debt collector. Entah 12 debt collector atau 21 debt collector. Dan bapak polisi ini membela dirinya gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, boleh nggak sih sebenarnya leasing itu menarik kendaraan di jalan? Karena kita tidak pernah tahu apakah debt collector itu resmi gitu kan, punya sertifikat penagihan, punya ID card, yang mana itu sudah tercantum di peraturan SE OJK atau di peraturan OJK gitu ya. Semua debt collector harus memiliki surat penagihan, lalu sertifikat profesi debt collectornya dan ID card. Oke, jadi kalau tidak ada hal itu semua, kita itu yang mempunyai hak untuk membela diri kita gitu ya, tidak asal manut-manut saja. Sekarang balik lagi, boleh nggak sih menarik kendaraan di jalan gitu kan. Nah, di sini saya sudah googling ya, googlingnya itu keywordnya apakah boleh leasing menarik kendaraan di jalan. Nah, di sini ada dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN gitu ya. Judulnya debt collector tak bisa tarik paksa kendaraan di jalan. Ya, dari judulnya itu sudah sangat jelas sekali ya. Ini 17 Mei 2023. Mari kita buka. Nah, ini ya. Debt collector tak bisa tarik paksa kendaraan di jalan. Oke, kita baca. Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) menegaskan tidak boleh debt collector menarik paksa kendaraan di jalan. Konsumen bisa melaporkan jika ada penarikan paksa kendaraan bermotor di jalan. Nah, anggota Komisi Penelitian dan Pengembangan BPKN RI, Slamet Riyadi, mengungkapkan jika ada penarikan paksa oleh debt collector karena kredit macet, konsumen bisa melaporkan. Dia mengatakan ada tahap-tahap yang bisa ditempuh, baik dari konsumen maupun kantor pembiayaan debt collector tersebut. Lalu, Slamet menjelaskan dari sisi konsumen, jika merasa mulai kesulitan membayar, ada itikat baik datang ke kantor pembiayaan. Konsumen bisa menjelaskan permasalahan yang membuat kendala harus menunda pembayaran. Sementara dari sisi leasing, jika akan melakukan penarikan juga tidak bisa semaunya atau seenaknya gitu ya. Harus melalui surat teguran 1, 2, dan 3, lalu somasi dalam jangka waktu per 7 hari, baru mengirim jasa penagih hutang. Nah, debt collector punya sertifikat penagih, surat tugas dari lembaga pembiayaan. Kalau nggak surat tugas, itu ilegal. Jelas Slamet seusai diskusi peran stakeholder terkait implementasi Undang-Undang Jaminan Fidusia UU P2SK, putusan Mahkamah Konstitusi nomor sekian, dan putusan Mahkamah Konstitusi dalam rangka pencegahan penarikan paksa kendaraan bermotor di kantor OJK. Gitu. Jadi statement ini dibuat oleh Bapak Slamet di kantor OJK gitu ya. Nah, selanjutnya Slamet mengatakan jika dilakukan penarikan kendaraan secara paksa di jalan, kantor pembiayaan pun bisa terancam sanksi. Ada ketentuan sanksi yang berlaku hingga pencabutan izin usaha. Gitu ya. Nah, ini akan saya tinggalkan di sini saja. Jika Anda ingin baca selanjutnya ya silahkan ke BPKN RI. Lalu debt collector tak bisa tarik paksa gitu ya. Anda silakan ke Google saja. Ini akan saya tinggalkan di sini karena ini fokusnya ke leasing. Channel Raja Galba ini kan fokusnya ke pinjol gitu ya. Walaupun memang saya sudah pernah berhadapan dengan eksternal, mata elang, dan debt collector resmi dari leasingnya. Tapi saya ingin fokus ke pinjolnya saja. Yang harus Anda ketahui dari kasus ini adalah DC lapangan pinjol itu tidak bisa menyita barang Anda ya sebagai jaminan gitu ya. Karena barang-barang di rumah Anda itu bukan jaminan. Sekali lagi ya, apakah ketika Anda hutang di pinjol, TV LED Anda itu dijadikan jaminan?
Tentu tidak. Ya, kan tidak difoto. Ada nggak TV LED buat jadi jaminan? Silakan difoto, cekrek gitu ya. Lalu tanda tangan, nggak ada. Ya, seperti itu ya. Lalu apalagi motor, ada nggak motornya? Coba difoto. Sini BPKB-nya. Ada nggak seperti itu ketika Anda pinjam ke pinjol? Jelas tidak ada. Gitu ya. Jadi, kalau ada DC lapangan yang datang lalu memaksa menyita barang-barang Anda, itu sudah menyalahi aturan dan wajib lapor ke OJK-nya atau ke warga setempat ya, karena itu perampokan ya, termasuknya perampokan ya gitu ya. Pinjol itu tidak ada jaminannya tapi DC ini berusaha menyita gitu. Nah, itu tidak boleh gitu. Itu sama saja perampokan sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya. Makanya kalau menurut saya yang paling benar itu kita tidak perlu menemui DC tersebut. Nah, itu adalah hak kita. Ya, hak konsumen tidak menemui DC lapangan tersebut. Tidak ada perjanjiannya Anda wajib menemui DC lapangan. Ya, silakan. Anda cari dimanapun tidak ada. Anda atau konsumen yang gagal bayar wajib menemui DC lapangan. Nah, gimana kalau Anda masih numpang? Gitu ya, masih numpang ke orang tua. Gitu kan. Ya sudah, Anda wajib berbesar hati bahwa debt collector akan datang ke rumah Anda. Lalu Anda bilang ke orang tua Anda, ada dua hal nih ya. Anda boleh ngaku saja, ya sudah saya gagal bayar di pinjol gitu kan. Kalau ada yang kesini nemui saya, bilang saja orangnya lagi kerja mas, saya tidak tahu apa-apa. Gitu ya, oke. Nah, yang kedua adalah itu bukan hutang saya, itu hutang teman saya. Katanya dia mau bayar tapi sampai sekarang masih terlambat saja. Nah, itu bisa memulihkan nama Anda. Gitu ya, karena gagal bayar di pinjol itu hanya masalah mental saja. Ya, kalau mental Anda sudah kokoh, kuat, teguh, ya, itu mau DC datang 100 kali pun nggak akan berkutik DC itu. Ya, jadi bagi yang gagal bayar, persiapkan mental Anda, ubah mindset Anda dari yang tadinya sengsara dan lain-lain menjadi ini adalah kesempatan saya untuk merubah hidup saya. Saya akan hadapi semua apa yang telah saya lakukan. Sehabis ini saya akan mencari uang yang banyak dan meningkatkan ekonomi keluarga saya. Dan stay galbay. Biarkan pinjol-pinjol ini bangkrut. Ya, ubah mindset Anda yang tadinya Anda berpikiran bahwa Anda ini sendirian gitu, menjadi gagal bayar nasional. Ya, lihat di sini. Ya, ini ya ada 56.000 orang anggota. Ya, Anda bayangkan ada 56.000 orang yang gagal bayar. Kalau di YouTube saya itu ada 100.000 orang lebih yang subscribe. Itu berarti jutaan orang kalau mau ditotalin. Ya, seperti itu. Oke, jadi tetap semangat, jangan putus asa, stay galbay. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.